Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 52. Ranti bermalas-malasan di pembaringannya karena ia lelah baru saja kembali dari kampus. Tapi pandangannya tertuju pada tembok yang berada di depannya. Seolah-olah ia mampu menembus apa yang ada di seberang sana. Tak lama terdengar ponsel yang baru saja diletakkan di sampingnya berdering. Ranti tidak mempedulikan. Kembali ponsel itu berdering. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ranti. Tapi ketiga kali ponsel itu berdering, Ranti mengambil sambil bermalas-malasan. Halo, Ranti? Parlan? Bagaimana keadaanmu, Lan? Parlan? Ranti otomatis berubah sungut-sungutan, menangis terisak-isak. Dia tidak bisa lagi mengontrol diri, saking rindunya, saking cemasnya mendapatkan keadaan orang yang sangat ia sayangi sekarang meneleponnya. Baru saja ia mendapat kabar dari ayah dan ibunya bahwa Parlan baru mendapat musibah, dihajar 8 orang. Rindu, sedih, bercampur membuat Ranti terisak-isak. Sementara ponsel itu tetap saja memanggil-manggil, Ranti, jangan menangis deh, Ranti. Desi yang mendengar hal ini berdiri di pintu kamar, melihat sahabatnya terisak-isak sambil melepon tapi tidak satu pun suara yang keluar dari mulutnya. Sedih juga wajah Desi, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengalihkan perhatiannya pada pintu depan yang terbuka. Dia keluar, tapi Desi mendengar orang memanggil-manggil Ranti di sebelah kirinya. Ketika dilihatnya, di sana telah duduk Parlan sedang menelepon Ranti. Parlan sengaja tidak masuk ke rumah Ranti karena ia grogi juga. Parlan meninggalkan Simpang Telaga setelah pulang dari rumah Pak Mamat langsung menuju Jakarta. Dia menelusuri alamat yang pernah disampaikan oleh Ranti melalui telepon dulu. Tetapi dulu Parlan tidak bisa ke sini karena keburu dihajar oleh orang-orang suruhan Riko. Setelah kondisinya membaik dan kembali mendapatkan ponselnya, Parlan langsung menuju ke Jakarta. Dan dia meraba-raba bertanya-tanya hingga akhirnya sampailah dia pada rumah kontrakan Ranti dan Desi. Sengaja dia duduk di kursi yang ada di depan rumah Ranti dan menelepon Ranti. Desi histeris melihat Parlan yang sedang berdiri di samping jendela. Tadi Parlan duduk, tapi ketika melihat Desi, Parlan berdiri sambil meletakkan telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Desi diam. Tapi Desi histeris, tidak bisa dikendalikan oleh telunjuk yang menempel pada bibir Parlan. Ranti ini orangnya, Ranti ini orangnya. Ranti terkejut melompat keluar dengan isak di bibir. Tapi ketika dia menoleh ke arah kiri setelah keluar dari pintu depan, seolah-olah rem kedua kaki Ranti ini plong. Tidak ada yang dapat menghentikan langkahnya. Ranti langsung menubruk Parlan. Dia memeluk erat Parlan terisak-isak. Parlan, bagaimana keadaanmu? Kemudian dia menangis lagi sungut-sungutan. Melihat hal ini, Desi kebingungan. Tapi karena dia merasa malu seandainya ada tetangga yang melihat kejadian ini, sementara tetangga itu tidak tahu jalan ceritanya, alangkah buruk dilihat orang, maka buru-buru dia menarik kedua sahabat ini ke dalam. Kemudian kedua orang itu duduk berdampingan pada sudut sebuah kursi. Desi membiarkan mereka. Kemudian dia ke dapur. Tak lama kemudian
ia telah muncul lagi dengan 2 gelas minuman dingin. Ranti dan Parlan sibuk berdiskusi. Walaupun disisihkan, tapi Desi tidak merasa apa-apa karena ia mengerti bagaimana kondisi hati kedua kekasih ini. Kenapa kalian membuat aku seperti ini? Parlan hanya diam. Aku terlalu merindukanmu, Ran. Aku tidak berani masuk. Bagaimana keadaanmu, Ranti? Susah dibicarakan, Ran. Aku Ranti menangis lagi. Parlan tidak tahan juga menahan air matanya. Setetes 2 pun air itu keluar. Tampak mereka berpelukan kembali. Setelah tak lama kemudian Desi muncul di hadapan mereka. Tapi kedua orang itu tidak mempedulikannya. Desi hanya duduk. Seolah-olah kehadiran Desi di situ tidak mereka ketahui. Ran, aku tidak sanggup begini terus. Aku juga, Ran. Bagaimana Parlan tidak melanjutkan karena dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Ranti tidak juga bisa bicara banyak karena ia sibuk mengelap air mata yang bercucuran. Mereka memang sudah terhanyut oleh suasana. Maklum, sudah lama mereka tidak pernah bertemu, sementara hati mereka seolah-olah sudah menyatu sejak lama. Kau memang mencintaiku, Ran. Kenapa kau harus menanyakan itu, Ran? Aku memang tidak pernah mengatakan padamu. Tapi apakah itu perlu dikatakan? Tidak, Ran. Aku mengerti. Ran, ya. Diam lagi, Ranti. Ran. Parlan juga diam, tidak bisa melanjutkan. Apakah kita harus begini terus? Ran. Parlan menunduk. Maksudmu, Ran? Kita menikah saja. Desi menggoda. Iya, Ran. Parlan memanfaatkan suasana Desi ini untuk menyampaikan hasratnya. Tapi Ranti tidak membantah. Ia hanya mengangguk. Benarkah, Ran? Ranti tidak menjawab, melainkan hanya memeluk Parlan. Tak lama, tampaklah Parlan dan Ranti duduk bersanding di halaman rumah Pak Musa dan Bu Mira. Pak Mamat dan istrinya ikut bergembira karena mereka dianggap sebagai orang tua Parlan. Sementara Mbak Aisyah sibuk menjadi panitia, mempersiapkan menyambut tamu dan segala persoalan-persoalan hidangan dalam pesta itu. Banyak sekali undangan yang datang, termasuk Pak Yanto, Pak Kardo, Pak Aminoto, juga putra Pak Yanto. Tapi Pak Ibrahim dan Pak Lumban nampak tidak ada di situ. Begitu juga halnya dengan Riko, Utet Teja, Tono. Namun tanpa mereka, acara ini tampak meriah sekali. Sampailah hasrat Parlan dan Ranti ke pelaminan, karena itu merupakan cita-cita yang tak pernah mereka utarakan satu sama lain, tetapi sudah membatu di dalam hati mereka tanpa bicara. Cinta mereka menyatu tanpa suara. Hanya perbuatan yang menunjukkan mereka saling menyintai. Dan hari ini semua itu sudah terwujud. Tak lama kemudian Ranti kembali ke Jakarta melanjutkan kuliahnya, sementara Parlan tetap di Simpang Telaga melanjutkan kuliahnya pula. Sekali-sekali ngojek juga. Parlan tidak lagi pusing-pusing untuk cari uang masuk.
Di samping keuangannya yang sudah gemuk semasa dulu mengobati Pak Yanto, Pak Kardo, kemudian Pak Aminoto, juga sekarang dia memiliki 40 hektar kebun sawit. Dengan hal demikian, dia bukanlah Parlan yang dulu lagi. Dia bukanlah Parlan yang harus mencari rumput lagi, bukanlah Parlan yang kernek bangunan lagi. Sekarang Parlan memang sudah berkelas, tetapi dasar Parlan kehidupannya tetap begitu-begitu saja. Dia menjalani kehidupan di Simpang Telaga, sementara Ranti tetap di Jakarta. Sekali seminggu Parlan ke Jakarta ketika tidak kuliah. Jakarta, Simpang Telaga, itulah rute Parlan sekarang. Capek memang, katanya di dalam hati, tapi demi Ranti yang ia cintai, walau bagaimanapun capeknya, aku harus tetap tersenyum. Tamat.